kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini, buat berkat dan kasih rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mampu menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Kemudian kami merenungkan dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, pada hari yang sama, ya, ketika Yesus mengajarkan 10 perumpamaan kerajaan, ya, termasuk yang perumpamaan penabur yang kita bahas minggu lalu, ya. Perumpamaan benih itu menekankan pentingnya kuasa firman Tuhan. Ya. Allah juga memberitahu murid-muridnya ternyata Allah juga memberitahukan murid-muridnya untuk masuk ke dalam perahu dan menyeberang ke sisi lain. Ya, ini cukup menarik, ya. Kita buka di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya, ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sekarang ingat, Yesus telah menghabiskan waktu terbaiknya pada hari itu untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa firman Allah itu seperti benih. Ya, yang minggu lalu saya jelaskan. Kita menanam benih ini dalam hati kita. Sehingga kalau benih itu atau firman Allah itu dalam hati kita, ya, maka benih itu memiliki kehidupan Allah di dalamnya. Amin. Jika kita menginginkan sebuah pohon di dalam halaman kita, ya, maka kita tidak perlu pergi untuk mencari pohon. Tanam saja sebuah benih dan benih itu akan berubah menjadi sebuah pohon. Benih memiliki kehidupan di dalamnya. Katakan amin. Jadi Yesus di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 ini, ya, telah mengajarkan kebenaran-kebenaran dari sejumlah sudut yang berbeda. Ya. Markus 4 ayat 35 tadi kita baca, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya, perhatikan. Apakah kita menyadari apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang," kita harus perhatikan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yohanes 1 ayat 14. Katakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah. Dia baru saja cerita tentang 10 hal tentang perumpamaan dalam perumpamaan tentang kerajaan, ya, termasuk dalam perumpamaan benih itu. Dia mulai memberikan mereka sebuah benih, yaitu sebuah kata, yaitu sebuah firman Allah di dalam Markus 4 ayat 35. "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus tidak memberitahu murid-muridnya, "Mari kita masuk ke dalam perahu,
berjalan setengah jalan dan tenggelam. Dia nggak kasih tahu begitu. Mari kita masuk ke sana dan dikejutkan oleh badai ini. Kita tidak akan pernah bisa sampai ke seberang. Juga Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Dia memberikan mereka sebuah kata. Ini adalah sang pencipta laut Galilea. Yesus, dia adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala hal di alam nyata yang datang untuk menantang mereka. Sang pencipta ini atau Yesus ini mengatakan, mari kita masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Dia memberikan mereka sebuah benih. Yesus memberikan mereka sebuah kata dan kemudian melangkah ke belakang perahu dan tertidur. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Om Sisi dimanapun berada, selagi Yesus tertidur, datang angin badai. Sebuah badai besar terjadi. Ya, ombak besar menerpa perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Perhatikan ya, penuh dengan air. Kita harus ingat ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ini perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya bukanlah sebuah kapal besar. Perahu yang memiliki kabin dengan dek yang kering dan hangat. Bukan. Ini sebuah perahu kecil yang terbuka. Semuanya terbuka. Tidak ada sesuatu pun di bawah deknya. Jadi kalau itu perahu ya, semuanya seperti itu. Nah, kalau Yesus berada di bagian belakang ya perahu ini dan kemudian tertidur di atas sebuah bantal dan perahu ini penuh dengan air, maka saya mau katakan berarti Yesus terendam air juga. Dia sadar apa yang akan terjadi, tapi bukannya bangun dan mengamankan keadaan, dia hanya terus tidur. Wow, mengagumkan. Ini ada apa? Lihat respon murid-muridnya akan hal ini. Ya, kita lihat di Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini sangat khas. Tidak hanya bagi para murid ini, tapi juga orang-orang atau kita pada saat ini. Misalkan begini. Misalnya ada orang ya yang mendapatkan masalah dan dokter memberitahu orang itu bahwa orang itu akan mati. Kemudian misalnya ada orang bank memberitahu orang itu bahwa akan ada yang diambil alih. Atau ketika ada seseorang yang pasangannya memberitahu dia bahwa dia akan diceraikan. Seseorang memberitahukan kepada orang itu atau pada kita ya contohnya berita buruk dan tiba-tiba kita menjadi depresi. Badai-badai itu datang dan kita selalu pergi kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya pikir Engkau mengasihi saya. Mengapa Engkau tidak melakukan sesuatu? Tidakkah Engkau peduli dengan aku jika aku binasa?" Bapak Ibu Saudaraku, kita pada dasarnya menaruh semuanya itu pada Allah. Ya, seakan-akan itu adalah salahnya Tuhan. Bukan Tuhan yang mengirimkan badai. Itu. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau kita semua membuka wawasan kita, ya kita minta hikmat kepada Tuhan. Agama telah menyebabkan kebingungan di area ini dengan mengajarkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, yang berarti Dia mengendalikan semuanya. Mereka berkata, Tuhanlah yang menyebabkan ya atau mengizinkan sakitmu, kemiskinanmu, perceraianmu atau apapun. Itu tidak benar. Allah tidak menyebabkan badai dalam Markus 4. Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk melakukan sesuatu mengenai badai ini. Dan Dia menggunakan kuasa itu dengan menghardik angin dan berbicara kepada laut, "Tenang, diamlah." Allah memiliki kuasa, tapi tidak setiap masalah yang datang dalam hidup kita itu karena diperintahkan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Yesus, Tuhan tidak membuat semua masalah ini. Jadi jika kita berkata, "Tuhan, mengapakah Engkau mengizinkan ini terjadi?" Itu salah. Pertama, kita menyalahkan Allah sebagai pribadi yang lalim dan keliru.
Dia bukan sumber masalah kita. Jangan pergi kepada Tuhan untuk menyalahkan Tuhan dan berkata, mengapa engkau belum menyembuhkan saya? Atau mengapa engkau membiarkan orang ini mati? Tuhan tidak pernah menjadi masalah kita. Katakan amin. Para murid di dalam perahu itu mulai berkata, Tuhan bangun. Tidakkah engkau peduli jika kita binasa? Seakan-akan mereka berbicara, ambil sebuah ember dan timbalah dayung. Lakukan sesuatu Tuhan untuk membantu kita. Engkau tidak melakukan apapun juga. Kata-kata ini sepertinya sangat akrab di telinga kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini banyak orang percaya datang kepada Tuhan juga seperti ini. Mengapa engkau belum menyembuhkan saya? Saya telah berdoa, saya telah melakukan ini, itu. Tapi engkau belum melakukan bagianmu. Tuhan tidakkah engkau peduli kepada saya? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Kebenarannya adalah bahwa Yesus telah melakukan bagiannya. Yesus telah memberikan murid-muridnya firman itu. Dan akhirnya kembali kepada mereka. Mau gak mereka ambil firman itu dan melepaskan kehidupan yang ada di dalamnya melalui percaya dan mengatakannya. Tapi yang terjadi, murid-murid tidak melakukan itu. Hal ini Bapak Ibu Saudaraku sama dengan kita. Orang-orang berdoa dan meminta Tuhan menyembuhkan mereka dan berkata, oh Tuhan, apa yang salah? Tidakkah engkau mengasihi saya? Belumkah engkau mendengar apa yang dikatakan dokter tadi? Tuhan, tolong sembuhkan saya. Kita pergi kepada Tuhan sebagai seorang pengemis, bukannya sebagai seorang anak yang telah menerima warisannya. Perhatikan. Bukannya menyatakan apa yang menjadi hak milik kita, kita mulai memohon untuk apa yang bisa Tuhan lakukan tapi belum Tuhan lakukan. Kita berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab Allah, itu adalah gilirannya untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu Saudaraku, kebenarannya adalah bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya. Dia telah memberikan kepada kita benih firman-Nya yang memiliki kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah ambil firman itu, berdiri di atasnya, dan mulai melepaskan kehidupan yang ada dalam benih itu, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, murid-murid ini menceritakan keadaan gereja Kristus saat ini. Mereka mengeluh, mereka menangis dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan saya? Mengapa engkau belum melakukan hal ini kepada saya? Tolong jamahlah saya. Mereka memohon dan meragukan kebaikan Allah. Murid-murid ini sedang mengerang dan merintih dan mengeluh. Lihatlah apa yang Yesus lakukan dan katakan ketika mereka mengenal Dia. Yesus menghardik angin dan memerintahkan laut untuk diam, dan kemudian berbalik bertanya kepada murid-muridnya. Di Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak bangun dan berkata, kalian semua maaf ya, aku tadi capek, jadi aku sedang coba untuk tidur sejenak. Ini adalah salahku. Enggak, Tuhan Yesus enggak bicara begitu. Oh, mungkin Tuhan Yesus bilang begini, aku yang menyebabkan kalian dalam masalah. Aku minta maaf karena tidak bangun dan menyelesaikan. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Justru yang Dia katakan adalah, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tidak menenangkan mereka. Dia tidak hanya duduk dan menyetujui kepanikan, omelan dan keluhan mereka. Tapi Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak memiliki iman? Yesus marah pada kedagingan mereka dan kecewa dengan ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dengan perkataan Yesus itu, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak setuju dengan ketidakberdayaan mereka. Akan menjadi tidak adil bagi Yesus untuk mengkritik para muridnya ini jika tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika ini hanyalah masalah membangunkan Yesus dan menyelesaikan masalahnya, maka Yesus harusnya meminta maaf dengan mengatakan, maaf, aku gak terbangun dan berada di sana untuk kalian. Tapi ingat ya, bukan respon yang Yesus berikan. Bukan itu.
Sebaliknya Yesus menghardik mereka dengan kata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu takut? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, murid-murid ini mungkin berespon, ya kebanyakan orang akan mengatakan bahwa kami akan tenggelam. Mengapa kami tidak boleh takut? Tapi yang saya pahami, jika murid-murid ini mau mengerti apa yang Yesus ajarkan sepanjang hari itu, ya, mereka akan melakukan sesuatu pada badai itu. Perhatikan, sebelum Tuhan Yesus memerintahkan untuk bertolak ke seberang, ya, sebelum Tuhan Yesus memerintahkan untuk marilah kita bertolak ke seberang, sehari-hari itu, ya, seharian itu Yesus menceritakan tentang perumpamaan, tentang bagaimana kuasa firman Tuhan itu tertanam. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saja murid-murid ini mau mengerti apa yang Yesus ajarkan sepanjang hari itu, mereka akan melakukan sesuatu pada badai itu. Yesus telah memberikan kepada mereka 10 perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Dia telah memberitahu kepada mereka bahwa benih firman itu berisi kuasa dan kehidupan. Ketika Yesus mengatakan marilah bertolak ke seberang, Dia memberikan mereka sebuah benih. Dia memberikan mereka firman-Nya. Dia memberikan kepada mereka sebuah janji. Jika saja mereka memiliki pengertian, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jika saja mereka memiliki pengertian akan hal itu, mereka akan telah mengambil firman itu dan berdiri di atasnya. Mereka bisa mengambil otoritas mereka dan memerintahkan perahu, ya, perahu untuk pergi ke seberang. Mereka bisa saja menghardik angin dan memerintahkan ombak untuk berhenti. Yesus tidak menyetujui ketidakefektifan mereka. Dia menghardik mereka untuk mengatakan, teman-teman, harusnya kalian bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita harus melakukan yang lebih baik daripada ini. Terkadang kita pergi kepada Tuhan dengan menangis, minta pertolongannya dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak melepaskan kuasanya? Mereka berkata, Tuhan, ada apa dengan Engkau? Ya, jadi mereka mengorganisir ratusan ribu orang untuk menjadi penengah dalam rangka memaksa Tuhan memelintirkan tangannya, ya, sedikit lagi dan menambah tekanan tambahan padanya, sampai mereka bisa membuat Dia atau Tuhan mengirimkan kebangunan rohani, menyembuhkan orang ini atau apapun juga. Kadang mereka berdoa, oh Tuhan tolong curahkan roh-Mu, oh Tuhan kasihanilah bangsa kami, jangan hakimi kami. Itu adalah penghinaan bagi Tuhan. Wow, keras sekali. Yes. Kenapa? Karena Tuhan telah mencurahkan roh-Nya dan berbelas kasihan kepada negara kita, kepada bangsa kita. Bahkan Tuhan telah menaruh belas kasihan-Nya pada seluruh bangsa, karena Dia telah menaruh penghakiman itu kepada anak-Nya di kayu salib. Dan Yesus telah membayar harganya, lunas. Kita harus memiliki pengertian dengan benar. Satu-satunya alasan kita tidak memiliki kebangunan rohani mengalir di negeri ini bukanlah karena Tuhan belum mencurahkan roh-Nya, tapi karena umat-Nya tidak melakukan apa yang Allah suruh untuk mereka lakukan. Katakan amin. Mereka meminta Allah melakukan apa yang Allah suruh untuk kita lakukan. Dia menyuruh kita untuk memberitakan Injil dan mengajarkan firman-Nya. Ingat ya, Tuhan, perintah Tuhan di pada Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Atau di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat yang 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk menyembuhkan yang sakit. Dia memberitahu kita untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Yesus memberikan kepada kita semua perkataan ini. Kehidupan ada dalam benih dan kita tidak sedang menanam benihnya. Itulah masalahnya.
Kita tidak ingin mengambil waktu untuk menanam benih dalam hati kita, menjaganya dan merenungkannya, sehingga firman itu bisa berakar, dewasa dan menghasilkan buah. Kenapa? Itulah pekerjaan. Allah tidak sedang tidur, kita yang sedang tidur, Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini kita tidak sedang melakukan apa yang Allah suruh untuk kita lakukan, tapi kita sedang meminta Dia melakukannya, dan itu tidak akan berjalan. Demikian. Kalau Bapak Ibu Saudaraku rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada mau melihat kuasa Allah, kalau kita mau ingin melihat perubahan termanifestasi dalam hidup kita, Tuhan telah mengucapkan firman-Nya. Dia telah melepaskan kehidupan dan kuasanya dengan firman-Nya. Setiap kata yang berasal dari Allah adalah kata yang dipenuhi dengan iman dan memiliki kuasa di dalamnya untuk mengubah segala hal. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Allah datang kembali di akhir zaman, lihat. Kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya, dalam Wahyu 19 ayat 15 dikatakan bahwa akan ada sebuah pedang tajam bermata dua keluar dari mulutnya, yang dengannya dia akan menyerang bangsa-bangsa. Saya nggak percaya bahwa ini menggambarkan sebuah pedang secara fisik ya, tapi lebih ke perlambangan akan pedang itu sebagai firman Allah. Kita lihat coba di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, kalau ketika Allah datang kembali di akhir zaman, Allah akan mengucapkan firman-Nya dari mulutnya. Dan perkataan itu akan memiliki kehidupan di dalamnya. Firman Allah akan menjadi pertunjukan terbesar dalam sejarah alam semesta. Dan Dia telah memberikannya kepada kita. Allah akan menghancurkan segalanya itu dengan firman-Nya. Dan ingat ya, kita punya firman yang sama saat ini. Kita tidak perlu memerlukan sebuah pohon turun dari langit, gitu ya. Kita hanya perlu mengambil benih yang Allah berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan itu. Kita tanam dan kita berikan waktu. Kita bisa menumbuhkan pohon apa saja yang kita inginkan. Kita tidak perlu mujizat turun dari langit. Kita hanya perlu mengambil firman Allah, tanam benih itu dalam hati kita, dan mengizinkan benih itu bertumbuh. Maka kehidupan, kuasa Allah yang ajaib akan datang di tengah-tengah kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya seperti sebuah benih, sekali lagi kita hanya perlu mengambil firman Tuhan, menanam benih itu dalam hati kita, mengizinkan benih itu bertumbuh, maka hidup dan kehidupan, kuasa Allah yang ajaib itu akan datang ke tengah-tengah kita. Saudara percaya? Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Bapa, seringkali Tuhan kami datang kepadamu sebagai seorang pengemis. Bapa, di dalam segala hal, kami mau belajar hari ini, beri kami pengertian. Kami mau datang kepadamu bukan sebagai seorang pengemis, tapi sebagai seorang anak yang memiliki warisan. Kami mau Tuhan bahwa firman yang sudah Kau berikan dalam hidup kami itu tertanam dalam hati kami, dan kami bertumbuh dan berbuah, dan firman itu, benih itu ada kehidupan, menghasilkan kehidupan ilahi, ada Allah di dalamnya. Dan kami Tuhan, ketika ada Engkau di dalam hidup kami, maka hidup kami pasti penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa. Terima kasih. Percaya Tuhan, ajar kami Tuhan, percaya untuk kami memahami bahwa firman-Mu itu adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan,
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.